Baik adik-adik, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang dualisme cahaya. Dari dulu, sebetulnya manusia sudah mencoba mempelajari apa itu cahaya. Dari penelitian yang bertahun-tahun, berabad-abad tersebut, muncullah dua konsep tentang cahaya. Yang pertama, cahaya bisa dianggap sebagai sebuah gelombang, yang kemudian disebut dengan nama gelombang elektromagnet. Nah, gelombang elektromagnet ini mulai diperkenalkan konsepnya oleh Galileo, kemudian diperkuat oleh Maxwell, Fresnel, Thomas Young, dan lain sebagainya. Nah, karena dia sebagai gelombang, tentunya dia harus memiliki frekuensi dan panjang gelombang. Apabila kita kalikan frekuensi dengan panjang gelombang, kita akan dapatkan kecepatan cahaya tersebut, yang kemudian disimbolkan dengan C, dan nilainya dihitung oleh Maxwell, dia beri nilai sebesar 3 dikali 10 pangkat 8. Kemudian, selain itu juga, karena dia sebuah gelombang, maka dia harus memiliki sifat-sifat gelombang. Di antaranya adalah dapat mengalami pemantulan, peristiwanya kita sebut sebagai refleksi, bisa mengalami pembiasan, peristiwanya kita sebut sebagai refraksi, bisa mengalami pelenturan yang kita sebut dengan difraksi, dan juga bisa dipadukan yang kemudian dikenal dengan istilah interferensi. Nah, ini pemahaman yang pertama tentang cahaya. Kemudian muncul pemahaman yang berikutnya di era modern, adik-adik ya, bahwa cahaya juga bisa dipandang sebagai sebuah partikel yang kemudian dikenal dengan istilah foton. Nah, konsep ini pertama kali dipelopori oleh teori kuantum Planck. Apabila kalian belum nonton videonya, silakan klik link di sini. Ya. Nah, Planck mengatakan bahwa cahaya terdiri dari sebuah paket-paket energi yang kemudian dia beri nama foton, di mana paket-paket energi tersebut akan memiliki energi juga yang disebut sebagai energi foton, besarnya dirumuskan sebagai E sama dengan NHF atau N dikali Hc per lambda. Silakan ditonton video sebelumnya untuk lebih memahami tentang teori kuantum Planck ini. Kemudian, hipotesis ini diperkuat dari hasil penelitian Einstein di konsep yang dikenal dengan nama efek fotolistrik. Dan kemudian ada peneliti lain yang juga memperkuat konsep ini, dia adalah Compton dengan percobaannya yang dikenal dengan nama efek Compton. Kita akan coba bahas satu persatu tentang seperti apa fotolistrik dan kemudian efek Compton. Kita mulai pembahasan kita yang pertama. Oke, pembahasan kita yang pertama adalah tentang efek fotolistrik. Apabila kita punya sebuah pelat logam, bayangkan ini adalah sebuah pelat logam, kemudian di dalam pelat logam ini tentunya terdiri dari atom-atom logam, dan di dalam atom, kita sudah pelajari di kimia, akan terdapat elektron. Misalkan saya lukiskan satu buah elektron di sini. Percobaan efek fotolistrik mengatakan, apabila kemudian pelat logam ini disinari dengan berkas cahaya, disinari dengan gelombang elektromagnet, berenergi E, maka nanti begitu si cahaya menghantam plat logam, maka akan terjadi emisi atau pancaran elektron. Elektron-elektron yang berada di dalam sini akan terlempar keluar, ya. Jadi akan terjadi lompatan elektron. Peristiwa terlemparnya elektron dari dalam logam akibat disinari dengan gelombang elektromagnet itu kemudian dikenal dengan efek fotolistrik. Einstein mengatakan bahwa foton yang datang akan memiliki energi sebesar E. Tapi Einstein juga mengatakan bahwa logam memiliki energi yang disebut dengan nama W0. Kita kenal dengan istilah fungsi kerja. Apa itu fungsi kerja? Fungsi kerja adalah energi minimal yang harus diberikan agar elektron bisa terlempar keluar. Apabila kemudian energi foton sudah cukup besar, melebihi dari fungsi kerja, maka elektron berhasil terlempar keluar, dan elektron akan memiliki energi kinetik. Nah, maka Einstein merumuskan bahwa energi kinetik adalah hasil selisih antara energi foton kita kurangi dengan fungsi kerja. Energi kinetik sama dengan energi foton dikurangi dengan fungsi kerja. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita mencari energi foton? Kita sudah bahas di konsep teori kuantum, energi foton itu sama dengan apa? H dikalikan dengan F atau sama dengan H dikali dengan C dibagi dengan lambda. Kemudian, bagaimana cara kita mencari fungsi kerja? Kalian bisa gunakan persamaan H dikali dengan F0 atau sama dengan H dikali C dibagi dengan lambda 0. Apa itu F? F adalah frekuensi foton yang datang. Apa itu F0? F0 adalah frekuensi minimal agar terjadi lompatan elektron. Sering disebut sebagai frekuensi ambang. Apa itu lambda? Panjang gelombang dari foton yang datang. Dan lambda 0 adalah panjang gelombang ambang atau panjang gelombang maksimal
agar terjadi emisi elektron. Semoga bisa dipahami, tapi saya yakin kalian akan lebih paham apabila kita coba lihat soal berikut. Coba kita lihat contoh soal berikut tadi adik ya. Ini tentang efek fotolistrik. Dikatakan frekuensi ambang emisi fotolistrik pada kalsium adalah 7,7 kali 10 pangkat 14 Hz. Jika sinar datang dengan panjang gelombang 3000 Armstrong diarahkan kepada permukaan kalsium, maka energi kinetik maksimum dari fotoelektron yang terlepas adalah berapa? Soal ini muncul di SBMPTN tahun 2014. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Pertama kita lihat dulu, dari data kalimat soal bisa kita simpulkan bahwa frekuensi ambang F0, ya. Kita punya data F0-nya adalah sebesar 7,7 kali 10 berpangkat 14 Hz. Ini yang pertama, ya. Kemudian soal juga mengatakan kita gunakan cahaya dengan panjang gelombang lambda yang nilainya adalah sebesar 3000 Armstrong. Ya, kita sudah pernah pelajari bahwa 1 Armstrong nilainya adalah 10 berpangkat minus 10. 10 berpangkat minus 10 ada 3 buah 0 di sini, sehingga saya dapatkan 3 dikali 10 berpangkat minus 7 meter. Yang ditanya di soal adalah berapakah energi kinetik maksimum yang akan terpancarkan dari peristiwa fotolistrik ini. Tadi kita sudah pelajari bahwa energi kinetik itu bisa kita dapat dari selisih energi foton dengan fungsi kerja. E bisa kita dapatkan bahwa E sama dengan H dikali dengan C dibagi dengan lambda. H itu adalah 6,6 dikali 10 berpangkat minus 34. C adalah 3 dikali 10 berpangkat 8, dan panjang gelombangnya adalah 3 dikali 10 berpangkat minus 7. 3-nya saya coret, hasilnya adalah 6,6 dikali 10 berpangkat. Ini naik ke atas adalah 15. 15 dengan minus 34 adalah minus 19 Joule. Langkah kedua, kita cari berapa fungsi kerjanya. W0 sama dengan H dikalikan dengan F0-nya saja. Ya, kita masukkan nilainya, H 6,6 dikali 10 berpangkat minus 34, dan frekuensi yang kita gunakan adalah 7,7 dikali 10 berpangkat 14. Ini akan kita dapatkan hasil 5,08 dikali 10 berpangkat min 19 Joule. Sekarang kita sudah punya E-nya, kita sudah punya W0-nya, maka kita tinggal mencari nilai energi kinetik. Kita dapatkan EK sama dengan E-nya adalah 6,6 dikali 10 berpangkat minus 19, kita kurangi dengan W0. W0-nya adalah 5,08 dikali 10 berpangkat minus 19, ya. Sehingga kita dapatkan hasil 6,6 dikurangi 508, kita peroleh 1,52 kali 10 berpangkat minus 19 Joule. Oke. Inilah solusi untuk soal ini adik-adik ya, dan jawabannya adalah A. Oke. Semoga bisa dipahami dan kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya. Berikutnya adik-adik, masih tentang fotolistrik ya. Kadang kita dihadapkan pada soal yang bentuknya kurva. Nah, jadi kalian mesti paham mengenai kurva dari peristiwa fotolistrik. Oke, kurva fotolistrik. Seperti apa kurva fotolistrik adik-adik ya? Nah, kurva fotolistrik bentuknya selalu seperti ini. Ya, jadi bentuk kurvanya sederhana sekali. Ini dia kurva peristiwa fotolistrik. Sumbu vertikalnya adalah energi kinetik dan sumbu horizontalnya adalah frekuensi. Dan kurva selalu dilukiskan seperti ini. Oke. Nanti, apabila kalian dihadapkan sebuah kurva peristiwa fotolistrik yang bentuknya seperti ini, kalian harus memahami 4 buah titik utama. Jadi maksudnya kalau ada angka-angka di titik-titik tersebut, kalian tahu bahwa ini tuh siapa, dan seterusnya. Titik-titik tersebut adalah ini yang pertama. Jadi kalau ada angka di sini, maka inilah energi kinetik dari fotoelektronnya. Ya. Jadi kalau nanti di sini ada angka 2, maka kita dapatkan energi kinetiknya sama dengan 2. Satuannya ikut di sini. Kalau di sini satuannya Joule, berarti 2 Joule. Kalau dia elektron volt, berarti 2 elektron volt. Kemudian yang di bawah ini adalah fungsi kerja, atau saya sebut dengan W0. W0-nya, selain kita bisa hitung menggunakan persamaan ini, kalau dia bentuknya kurva, kalian bisa lihat titik di bawah. Itulah W0. Nah, yang ketiga adalah titik ini, dan yang keempat adalah titik ini. Ya.
Siapa titik ini adik-adik? Titik ini adalah F0, frekuensi ambang logam, ini dia F0, dan titik ini adalah F, atau frekuensi dari foton yang ditembakkan ke plat logam. Di soal nanti, tidak mungkin keempat titik ini diberikan nilainya. Biasanya hanya 2 titik saja, apakah di sini dan di sini, atau mungkin hanya di sini dan di sini, atau yang lainnya. Jadi tidak mungkin 4-4-nya. Nah, untuk lebih bisa memahami, kita coba lihat contoh soal berikut. Nah, berikut adik-adik, kita coba bahas tipe soal tentang fotolistrik yang dalam bentuk kurva. Ya, diberikan kurva seperti ini, dan informasi yang kita miliki di soal dikatakan grafik di samping menunjukkan hubungan antara energi kinetik maksimum atau EK terhadap frekuensi foton atau F pada sebuah peristiwa fotolistrik. Ya, jika konstanta Planck adalah 6,6 10 4 minus 34 Joule detik dan 1 elektron volt itu setara dengan 1,6 10 4 min 19 Joule, maka besar frekuensi yang kita gunakan pada peristiwa ini adalah berapa? Dari soal, kita bisa ambil data-data sebagai berikut. Energi kinetiknya adalah sebesar 0,2 elektron volt. Fungsi kerjanya adalah sebesar 3,7 elektron volt. Yang ditanya di soal, berapakah frekuensi dari foton yang digunakan pada peristiwa fotolistrik ini. Ya, kita punya persamaan bahwa energi kinetik itu sama dengan E dikurangi dengan W0. W0 saya pindah ruaskan, saya dapatkan EK, saya tambah dengan W0 itu sama dengan E, di mana E ini sama dengan H dikali dengan F. Ya, kalau saya masukkan angkanya, EK ditambah dengan W0, itu saya jumlahkan kedua nilai ini, saya dapatkan 3,9. Ya. Tapi ini masih bersatuan elektron volt. Karena masih bersatuan elektron volt, saya kalikan dengan 1,6 dikali 10 berpangkat min 19, itu sama dengan H dikali dengan F. Ya. Sehingga kita dapatkan F-nya sama dengan 3,9 kali 1,6 10 berpangkat min 19, saya bagi dengan H-nya adalah 6,6 dikali 10 berpangkat minus 34. Nah, sekarang kita lakukan sedikit pendekatan adik-adik ya. Saya anggaplah ini saya turunkan sedikit menjadi 6,4. Jadi kalau 6,4 bisa saya coret dengan 1,6, tentunya di sini hasilnya adalah 4. Tapi karena ini lebih dari 6,4, ya, maka di sini pun akan lebih dari 4. Nah, sekarang bagaimana dengan di sini? Di sini ada 3,9, saya bulatkan jadi 4. 4 dibagi dengan 4, itu hasilnya adalah 1. Tapi karena ini kurang dari 4, ya, dan ini lebih dari 4, tentunya hasil di sini adalah kurang dari 1. Ya, kurang dari 1. Nah, kalau misalkan kita lihat di opsi jawabannya, yang kurang dari 1 kurang lebih ada di 0,95 kali 10 berpangkat. Kalau ini saya naikkan ke atas, kita dapatkan berpangkat 15 atau setara dengan 9,5 dikali 10 berpangkat 14 Hz. Nah, ini dia adik-adik ya, solusi untuk contoh soal berikut yang dalam bentuk kurva. Jadi, jawaban dari soal ini adalah kita pilih opsi D. Oke, semoga bisa dipahami dan kita coba lihat pembahasan selanjutnya.